Baik, sekarang pembahasan listrik statis ya. Berapa muatan kapasitor 250 picofarad ketika di antara kedua keping diberi beda potensial 2000 volt? Terus dulu diketahui ya. Jadi di sini 250 picofarad. Pico, P itu pico ya, yang menyatakan kalau dibilang misalnya kan pikometer itu berapa meter? Berarti itu 10 pangkat min 12 meter. Picofarad juga sama, 10 pangkat min 12 farad. Jadi 250 picofarad, 250 kali 10 pangkat min 12 farad. Kemudian beda potensialnya 2000 volt. Ditanya muatan. Jadi Q sama dengan C dikali F. C dikali V. Kemudian 250 kali 10 pangkat min 12 dikali 2000 volt. Kenapa tiba-tiba seperti ini hasilnya? Berikut kita kerjakan ya. Jadi ini 250 kali 10 pangkat min 12 dikali 2000 bisa kakak ganti menjadi 25 dikali 10 pangkat min 12 dikali 2. Kemudian 0 yang kita hilangkan tadi ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 0 yang kita hilangkan ya. 0 pertama, 0 kedua, ketiga, keempat. Ini menjadi 10 pangkat 4. Seperti itu. 25 kali 2 ini ya dikali dengan ini 50 ya. 50, kemudian 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 4. Ini kan sama ya bilangan pokoknya, sama-sama 10. Otomatis pangkatnya tinggal dijumlahin doang. Jadi 10 pangkat min 12 ditambah 4. Jadi 50 kali 10 pangkat min 8. Seperti itu ya. Nah 50 ini kan bisa menjadi 5 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dikali dengan 10 pangkat min 8. Jadi kan 50 itu bisa menjadi 5 kali 10 pangkat 1. Kemudian 5 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 8. Ini juga sama. Bilangan pokoknya sama-sama 10. Jadi pangkatnya tinggal dijumlahin. 1 ditambah min 8. Min 7. Makanya tiba-tiba hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut nomor 2. Kalau kita bongkar. Oh ya kakak lupa mengingatkan satu hal. Ini adalah muatan pada salah satu keping doang. Ini adalah muatan pada salah satu keping aja gitu. Bukan muatan total pada kedua keping. Ketika dikatakan muatan total pada kedua keping, hasilnya 0. Karena besar muatan pada keping positif sama dengan besar muatan pada keping negatif. Jadi kalau kita jumlahkan 0 hasilnya. Lanjut, nomor 2. Kalau kita bongkar radio atau TV, kita akan melihat susunan rangkaian elektronik yang rumit. Di antara rangkaian itu ada beberapa kapasitor. Jika salah satu kapasitor yang mempunyai kapasitas 20 picofarad dihubungkan dengan baterai 3 volt, hitunglah berapa elektron yang terdapat pada keping negatif kapasitor ini. Oke, tulis dulu diketahui ya. Jadi kapasitansinya 20 picofarad atau 20 kali 10 pangkat min 12 farad. Adapun beda potensialnya atau tegangan baterai 3 volt. Nah, sebagai informasi tambahan untuk menjawab ini teman-teman harus tahu tuh, harus tahu wajib nih. Muatan untuk satu elektron. Jadi besar muatan untuk satu elektron doang itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 12 kolom. Ini pengetahuan yang wajib dipahami ya. Ini seperti percepatan gravitasi. Kan 9,8 atau 10 ya percepatan gravitasi. Itu wajib dipahami, dihafal. Nah ini juga wajib. Jadi satu elektron itu besar muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sama juga dia untuk proton. Proton itu juga sama ya. Proton itu besar muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Tapi proton itu positif. Kalau elektron dia itu negatif. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Itu perbedaannya doang. Tapi besar mereka sama. Oke. Semoga dipahami ya. Jadi satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Untuk mencari, kan katanya hitunglah berapa elektron yang terdapat pada keping negatif kapasitor itu. Ketika dikatakan berapa elektron, artinya jumlah elektronnya. Jumlah elektron. Oke, jumlah elektron. Beda ya jumlah elektron sama jumlah muatan. Nah, untuk mencari jumlah elektron, kakak ada logika yang sederhana nih. Jadi teman-teman bisa paham nih. Misalnya kakak ke pasar nih, di mana di pasar itu
harga untuk satu pisang itu Rp2.000. Total uang yang kakak belanjakan untuk pisang doang misalnya Rp10.000. Ini total ya, untuk pisang doang ini. Ini untuk pisang doang. Berapakah jumlah pisang yang kakak beli? Berapakah jumlah pisang yang kakak beli? Jadi untuk menghitung jumlah pisang yang kakak beli, ya udah gini aja kan. Total uang yang kakak belanjakan untuk seluruh pisang dibagi harga per satu pisang 5. Ini adalah jumlah pisang yang kakak beli. Cuman memang total harganya 10.000 gitu. Jadi apa hubungannya ke sini? Untuk mencari jumlah elektron, teman-teman perlu tahu itu total muatan negatifnya berapa, atau total muatan pada keping negatif itu berapa. Setelah dari situ, untuk mencari jumlah elektronnya tinggal dibagi per satu elektron doang. Kayak gini juga logikanya. Itu. Jadi nanti kan hubungan mereka nanti kayak gini nanti hubungan mereka ya. Jadi Q total pada keping negatif dikali sama dengan jumlah elektronnya dikali muatan elektronnya. Muatan elektron ini maksudnya muatan per satu elektron ya. Jadi nanti kita dapat N sama dengan Q besar dibagi Q kecil. Logikanya seperti ini ya, seperti pisang itu. Sehingga langsung kita cari ya jumlah elektron. Kita cari terlebih dahulu ini ya jumlah muatan total pada keping negatif. C dikali F, C dikali V. Dapatnya 60 kali 10 pangkat min 12 kolom. Loh kak, kenapa nggak dibuat negatif ini menandakan dia muatan negatif? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sehingga kita buat jumlah elektron total muatan negatif pada keping pada keping negatif dibagi muatan per satu elektron. Jadi 60 kali 10 pangkat min 12 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi dapatnya 3,75 kali 10 pangkat 8 elektron. Ini setara dengan 300 juta ya. 300 juta elektron. Banyak banget ya, 300 juta elektron. Jadi ada 375 juta elektron. Wah, banyak tuh. Kacau. Lanjut nomor 3. Nah, suatu kapasitor keping sejajar berisi udara. Luas masing-masing keping 36 cm kuadrat. Jarak antar kedua keping 3 cm. Hitung kapasitas kapasitor ini. Untuk mencari kapasitas kapasitor, kita harus ubah dulu ini ke meter kuadrat ya. Ini ke meter. Kita ubah seperti ini nilainya. Jadi luas masing-masing keping itu 36 cm kuadrat atau 36 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Jarak antara kedua keping 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Loh, kenapa bisa tiba-tiba kayak gini? Gini. Ketika kita bicara dari cm kuadrat ke meter kuadrat, itu kan dibagi 100 per 1 naik tangga. Dari cm kuadrat ke meter kuadrat kan 2 kali naik tangga, berarti dibagi 10.000. Jadi 36 dibagi 10.000. Seperti itu. Yang kedua, 10.000 ini bisa kita trikin. Kita buat di 10 pangkat 4. Kenapa ya? Karena memang ada 4 nolnya ya. Kemudian ini bisa kita trikin. 36 kali 10 pangkat minus 4. Jadi dia bisa naik ke atas 10 pangkat 4-nya dengan catatan pangkatnya berubah tanda. Dari 4 menjadi negatif. Kalau dia minus 4 naik ke atas ya jadi 10 pangkat 4. Sama juga dengan itu ya, jarak antara kedua keping 3 cm. Kita ubah ke meter, kan kita bagi 100 ya, karena dia naik 2 tangga. Ini cm ya, bukan cm kuadrat, berbeda. Kita buat seperti itu juga, 3 kali 10 pangkat 2. Kita buat naik ke atas. Nah, gini. Kenapa kakak buat seperti ini? Ya, karena perkaliannya lebih sederhana daripada dalam bentuk pecahan atau desimal. Seperti itu. Oke, semoga dipahami ya. Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan. Lanjut dia. Untuk mencari kapasitas kapasitor, kan kita sudah punya rumus ya. Rumus yang kebanggaan kita itu loh. Yang ini. Nah, di sini kakak ada salah kemarin. Kakak katakan
ketika kita ingin mencari kapasitas kapasitor, nilai dari konstanta dielektriknya itu 1 khusus untuk vakum. Vakum itu artinya di antara kedua plat ini nggak ada apa-apa, jadi kosong, nggak ada ruang hampa lah kita katakan. Itu salah ya. Jadi ketika kita katakan K itu sama dengan 1, itu khusus untuk bukan vakum, tapi udara doang. Jadi kakak koreksi ya. Kemarin kan kakak bilang K sama dengan 1 itu khusus untuk dielektriknya itu vakum. Nyatanya salah. K sama dengan 1 itu terjadi ketika di antara kedua plat ini itu udara doang. Jadi untuk mencari kapasitas kapasitor ya udah rumusnya ini. K epsilon 0 dikali A per D. Jadi kita buat ya. C sama dengan epsilon 0 A per D. Epsilon 0 itu nilai tetapan ya. Jadi 8,85 kali 10 pangkat min 12. A-nya itu segini kita masukkan. D-nya itu segini kita masukkan. Lalu kita dapat kapasitas kapasitor 1,062 kali 10 pangkat min 12 farad. Atau sama dengan 1,062 pikofarad. Lanjut ya. Nomor 4. Dua kapasitor yang kapasitasnya 2 pikofarad dan 4 pikofarad dihubungkan seri dengan potensial 600 volt. Hitunglah kapasitas mengganti, muatan masing-masing kapasitor, beda potensial masing-masing kapasitor. Terus dulu diketahui, karena dia rangkaian seri, maka rumusnya udah jelas ya. Jadi 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Atau kalau kita kali silang, C1 tambah C2 per C1 dikali C2. Itu 1/C total. Berarti kalau C totalnya dibalik ya. Jadi ini ke atas dan ini ke bawah. Atau menjadi C1 dikali C2 per C1 tambah C2. Masukkan C1 C2-nya, kita nggak ganti ya. Dia masih satuan pikofarad. 2 dikali 4 per 2 tambah 4. Dapatnya 8/6. Jawaban satuannya pikofarad juga. Kenapa? Karena memang tadi kita nggak ganti satuannya. Masih pikofarad. Jadi ini bisa menjadi 8/6 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, yang kedua, muatan masing-masing kapasitor. Yang harus dipahami adalah ketika dikatakan dia itu tegangan total. Ketika dikatakan dia rangkaian seri, muatan totalnya, muatan yang diberikan oleh baterai maksudnya ya, sama dengan muatan masing-masing kapasitor. Yang berbeda itu cuma di beda potensialnya. Jadi tegangan baterai atau tegangan total sama dengan tegangan kapasitor 1 ditambah tegangan kapasitor 2 ditambah bla bla bla. Ini khusus untuk seri. Kalau paralel sebaliknya. Maka untuk mencari tegangan, untuk mencari muatan masing-masing kapasitor, cari aja muatan totalnya. Jadi gambar yang ribet ini sebenarnya bisa kita simplify ya, menjadi gambar seperti ini doang. Nah ini ya, ini baterainya ya, ini baterai. Jadi inilah 600 volt. Jadi inilah C total 8/6 pikofarad. Jadi cari ininya, muatan totalnya dari ini. Ya udah menggunakan rumus kapasitas atau kapasitansi. Jadi dapat ya muatan totalnya, tegangan baterai dikali C total 4/6 dikali 600. Dapatnya 600 itu isi tegangan baterainya ya, kebalik ya. 8/6 kali 10 pangkat min 12. Oh, ini kakak pakai pikofarad ya. Kakak pakai ininya, kapasitasnya itu, kapasitas totalnya itu masih pikofarad. Jadi ini kebalik dia ya, harusnya 600 dikali 8/6 pikofarad. Nah, gitu lebih enak. Yang kita dapat tuh 800 piko coulomb. Jadi pikonya masih ada karena memang belum kita ganti ke pangkat min 12. Karena hubungannya seri tadi itu ya, maka muatan pada masing-masing kapasitor sama dengan muatan total. Muatan total ini muatan yang diberikan baterai. 800 pikofarad.
Oh, ini salah nih. Muatan itu bukan picofarad tapi picocoulomb. Farad itu untuk kapasitas kapasitor atau untuk kapasitansi. Kemudian kalau ingin mencari yang C sekarang ya, beda potensial masing-masing kapasitor. Ya udah menggunakan hukum kapasitansi yang udah kita punya. Yang ini ya. Kalau bingung lihat kembali ke bagian kapasitansi. Ini kapasitansi. Yang segitiga ini. Jadi kalau ingin mencari tegangan masing-masing kapasitor ya udah tutup tegangannya, berarti Q per C ya kan? Q per C. Jadi kalau untuk mencari tegangan masing-masing kapasitor, misalnya pada kapasitor 1 tegangannya berapa, ya udah Q1 per C1 800 picocoulomb per 2 picofarad. 400 volt. Loh Kak, kan ini masih pico. Ya udah coret nanti piconya. Kan sama-sama pico mereka. Ini sebenarnya kan kalau kita ubah pun ke coulomb, 800 itu kan kalau kita ubah ke coulomb kan 10 pangkat min 12 coulomb. 2 picofarad kalau kita ubah ke coulomb, kalau kita ubah ke farad berarti 2 dikali 10 pangkat min 12 farad. Ya udah kan coret dia kan pico dengan pico. Seperti itu. Nanti 800 per 2 400 volt. Jadi sama juga dengan tegangan untuk kapasitor kedua, muatan pada kapasitor kedua dibagi kapasitansi 2. 800 picocoulomb dibagi 4 picofarad. Dapatnya 200 volt. Lanjut ya, nomor 5. Sama juga pertanyaannya, tapi sekarang dia itu adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel sebaliknya kemarin kan udah kakak jelasin, tegangan totalnya atau tegangan yang diberikan oleh baterai sama dengan tegangan tiap kapasitor. Tapi yang harus dipahami adalah tegangan totalnya atau tegangan yang diberikan oleh baterai itu memang sama dengan tegangan tiap kapasitor, tapi kalau kapasitornya itu satu cabang dengan si baterai. Jadi kan cabangnya yang oranye ini kan satu cabang ya, ini baterai. Kemudian ini 2 picofarad, ini 4 picofarad. Jadi mereka satu cabang. Nah, untuk mencari kapasitas penggantinya ya udah ini kan seri. Ini kan paralel. Berarti tinggal dijumlahin doang. Kita dapat tuh ya, C totalnya C1 tambah C2 6 picofarad. Kemudian masing-masing muatan pada tiap kapasitor ya udah Q1 sama dengan V1 dikali C1, Q2 V2 dikali C2. Dapatnya 1200 picocoulomb untuk Q1 dan Q2 2400 picocoulomb. Loh kok bisa sama? Kok V1 V2-nya itu 600 ya sama kan? Kan tegangan total atau tegangan baterai itu 600 volt. Jadi ini juga adalah tegangan masing-masing kapasitor. Oke, jadi yang C juga sama jawabannya 600 volt. Lanjut ya, nomor 5. Nomor 6. Nomor 6 sekarang. Hitung kapasitas pengganti di antara titik A dan B. Titik A dan B itu ini ya. Gambar 1.52. Oke. Nah, kita harus lihat dulu. Perhatikan ini. C1 dan C2 itu adalah rangkaian paralel. Kenapa mereka satu rangkaian paralel? Karena mereka satu cabang. Dan cabang yang oranye ini. Sehingga C1 dan C2 kita paralelkan. Kita sebut CP1. Sementara itu C5 sama C6 itu satu cabang. Ini cabangnya. Sehingga kita katakan mereka satu paralel, satu rangkaian paralel. Jadi ini tinggal diparalelkan doang. Atau kita sebut CP2. Yang ketiga, CP1 dan C3 itu seri. Karena kan kalau kita gambarkan kan CP1 dan C3 itu akan gini nanti dia ya. Ini C3, ini CP1. Nah ini kan seri dia. Nanti tinggal diserikan doang ya, C3 dan CP1. Kemudian sama juga dengan CP2 dan C4 itu seri.
Jadi pertama ini paralelkan, kemudian CP1, C3 itu diserikan, CP2 dan C4 diserikan. Oke, gini nanti hasilnya ya. Oke, CP1-nya itu 8 mikrofarad. Kemudian C5 dan C6 itu paralel atau CP2 4 mikrofarad. Lalu ini diserikan, ini diserikan. Udah dapat tuh serinya. C3 dan CP1 itu seri atau CS1, rumusnya itu yang kemarin kakak bilang itu ya, 1 per C3 ditambah 1 per CP1, atau bisa menjadi ini ya, ini 1 per CS1. Jadi CS1 itu bisa menjadi C3 kali CP1 per C3 ditambah CP1. Ini dia, biar cepet ya. Jadi nggak pakai 1 per itu, biar cepet. Jadi C3 CP1 8 dikali 8. Yang ini ya, CS1. Harus kakak buat lah hasilnya, CS1. Seperti itu. 8 dikali 8 per 8 tambah 8 atau 4 mikrofarad. Kemudian yang oranye itu juga sama, dilakukan hal yang sama, dapatnya 2 mikrofarad. Lalu CS1 dan ini CS2 lah kita namakan. CS1 dan CS2 ini satu rangkaian paralel. Kenapa mereka satu rangkaian paralel? Karena mereka satu cabang. Jadi selama mereka satu cabang, kita namakan mereka satu rangkaian paralel ya. Jadi CS1 dan CS2 itu diparalelkan. Nah ini, yang ini dan yang ini beda rangkaian paralel. C1, C2, C5 sama C6. C1, C2 itu satu rangkaian paralel karena cabangnya ini. Kemudian C5, C6 itu satu rangkaian paralel. Jadi jangan kalian buat gini nanti. C paralel totalnya C1 tambah C2 ditambah C5 ditambah C6. Salah nih. Salah. Kenapa? Karena C1 dan C2 itu satu rangkaian paralel. Jadi ini dengan ini satu cabang, ini dengan ini satu cabang. Ya udah, ini diparalelkan, ini diparalelkan. Bukan semuanya diparalelkan, bukan ya. Dalam artian bukan semuanya kita buat seperti ini, bukan. Jadi masing-masing diparalelkan. Nah, di sini juga sama. Jadi CS1, CS2 itu satu rangkaian paralel karena mereka satu cabang. Cabangnya A dan B. Maka hasil akhirnya seperti ini. CS1, CS2 kita paralelkan 6 mikrofarad. Itulah kapasitas pengganti di antara titik A dan B, atau bisa dikatakan kapasitas totalnya. Sekarang nomor 7. Hitung kapasitas pengganti rangkaian berikut ini. C1 30 mikrofarad, C2 20 mikrofarad, C3 9 mikrofarad, C4 10 mikrofarad, C5 8 mikrofarad. Ya udah, kita urutkan. Yang pertama kita hapus dulu ya. Yang pertama gini. C1, C2 itu kan seri karena nggak ada cabangnya, berarti diserikan. Kemudian C4, C5 kita paralelkan karena mereka satu cabang. Antara C4 dan C5 itu kan satu cabang, sehingga kita paralelkan. Nanti paralelnya ini kita serikan dengan ini. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan nanti kan paralelnya itu akan seperti ini paralelnya. Jadi paralelnya ini, kemudian C3 itu ini. Nah, seri. Jadi ini dan paralelnya ini kita serikan. Kita kembali ke topik tadi, ke gambar yang udah kakak gambarkan. Nah gitu. Jadi ini diserikan, ini diparalelkan. Paralelnya ini kita serikan dengan C3. Jadi gambarnya seperti ini ya. Yang pertama dulu ya, yang A. Yang A kita serikan, dapatnya 12 mikrofarad. Kemudian yang B ini seluruhnya. Yang pertama C4 dan C5 diparalelkan karena satu cabang, dapatnya 18 mikrofarad. Kemudian paralel mereka ini kita serikan dengan C3.
Jadi C3 dan CP1 itu diserikan. Dapatnya CS2. Kita namakan CS2 ya, karena sudah ada CS1. C3 CP1 per C3 ditambah CP1. 9 kali 18 per 9 tambah 18. 6 mikrofarad. Lalu A dan B ini, ya kan? A dan B ini, C1, C2 itu kita sebut CS1 atau si A. Kemudian ini kita sebut CS2. Ini CS2, ini CS1. Mereka itu satu cabang ya, cabangnya ini. Sehingga kita paralelkan. Jadi C totalnya CS1 tambah CS2 12 tambah 6 18 mikrofarad. Oke, lanjut ya. Nomor 18. Nah, sedikit rumit nih. Hitung kapasitas pengganti rangkaian berikut ini. Di mana besar masing-masing kapasitor itu, maksudnya besar masing-masing kapasitansi dari kapasitor itu sama, 12 mikrofarad. Nah, pertama yang paling ujung dulu kita lihat. Jadi jangan kerjanya dari kiri ke kanan, enggak, dari kanan ke kiri kerjanya. Jadi yang paling ujung dulu, yang ini maksud kakak. Nah, C10, C11 sama C12 itu seri karena nggak ada cabangnya. Jadi ini kita serikan terlebih dahulu. Oke. Setelah kakak serikan, kakak dapat tuh nilainya 4 mikrofarad. Maka gambarnya akan seperti ini. Ini kita sebut CS1 ya. Jadi setelah kita serikan ini mereka, kita sebutlah mereka itu CS1. Dimana ini adalah 4 mikrofarad. Nah, CS1 dan C9 itu satu cabang. Cabangnya ini. Satu cabang mereka kan. Jadi kalau kita cut ini, ya otomatis mereka akan terpisah, mereka duanya. Jadi bisa dikatakan satu cabang. Sehingga karena mereka satu cabang, berarti mereka satu paralel. Jadi diparalelkan nih C9 dan CS1. Nah, jadi dari step A ke step B, CS1 dan C9 kita paralelkan, kita sebut CP1, kita dapat 16 mikrofarad. Jadi gambarnya akan seperti ini dia. Jadi CS1 dan C9 berubah menjadi CP1. Nah, CP1, C10 dan C12 itu seri. Jadi kita serikan lagi. Kita serikan lagi ya. Nah, dapatnya itu 48 per 11 mikrofarad. Nah, kita sebut CS2. CS2 dan C6 itu satu cabang. Atau bisa dibilang satu paralel. Sehingga C6 dan CS2 kita paralelkan. Oke, jadi gambarnya jadi seperti ini. CS2, C6 itu diparalelkan, kita sebut CP2, kita dapat 180 per 11 mikrofarad. Maka si CS2 dan si C6 akan hilang. Mereka akan berubah menjadi CP2. Begitu juga lagi ya, C4, CP2 dan C4, CP2 dan C5 itu seri. Sehingga diserikan. Kita dapat 180 per 41 mikrofarad. Lalu setelah diserikan mereka, kita sebut CS3 tadi kan, CS3. CS3 itu paralel dengan C2. Alasannya sama ya, karena satu cabang jadi mereka satu paralel yang sama. Tuh. Sehingga kita paralelkan CS3 dan C2-nya, kita dapat 672 per 41 mikrofarad. Seperti itu. Lalu terakhir ya, sentuhan akhir, gambarnya akan, kakak bilang tadi ya, akan tersisa C1. Lalu gambar ini kan setelah kita paralelkan dengan C2 akan tersisa, ya udah, tersisa berapa tadi? CP3. Ini CP3, kemudian di sini C3. Nah, gitu. Jadi C1 ini dan CP3 ini semua yang udah kita paralelkan tadi seri. Ini kan seri. Sehingga kita serikan. Ya agak nyebelin caranya ini ya. Emang kayak gitu caranya ya. Jadi C1, CP3, C2 itu seri. Kita serikan, dapatnya 224 per 51. Atau 4 per 20 per 51 mikrofarad. Oke, jadi agak nyebelin, tapi memang begitulah caranya.
Nomor 9 sekarang. Pada rangkaian berikut, besar muatan yang tersimpan pada kapasitor 6 farad itu berapa coulomb? 6 farad ya. Nah, coba dilihat. 3 farad dan 6 farad itu satu cabang. Cabangnya yang merah ini. Karena mereka satu cabang, jadi bisa kita paralelkan. Nanti paralel mereka ini kita serikan dengan 3 farad. Nah, nanti gambarnya gini ya. Ini 3 farad. Kemudian misalnya nama paralel mereka ini apa? CP1 misalnya. Udah, inilah CP1. Nah, ini kan seri kan? CP1 dan 3 farad itu seri. Jadi kita serikan. Di gambarannya seperti ini ya. Jadi ini dulu kita paralelkan, dapatnya 9 farad. Kemudian ini 9 CP1 dan 3 farad ini seri karena nggak bercabang. Lalu kita serikan. Kita serikan, kita dapat 27/12 farad. Jadi ini hasil seri ya, 27/12 farad. Jadi hasil nanti seperti ini. Nah gitu, ini 27/12, ini 8/3 volt. Ini farad. Kemudian untuk mencari muatan total atau muatan yang diberikan baterai, ya udah, ini kapasitansinya, ini tegangannya. Ya udah, berarti muatan total atau muatan yang diberikan baterai C total dikali tegangan baterai atau tegangan total, di mana 8/3 volt. Jadi 27/12 dikali 8/3 atau muatan totalnya 6 coulomb. Seperti itu. Jadi muatan total tuh. Muatan total, bukan muatan yang tersimpan pada ini ya, pada rangkaian 6 farad ini, pada kapasitor 6 farad, bukan. Berbeda ya. Terus gimana cara mencarinya? Kalau begitu untuk muatan pada kapasitor 6 farad, gimana cara mencari muatan pada kapasitor 6 farad? Begini dia. CP1, Kakak hapus dulu ini ya. CP1 dan 3 farad itu kan rangkaian seri itu ya. Ini kan 3 farad dan CP1. Ini kan rangkaian seri karena nggak ada cabang ya. Ketika sudah kita paralelkan mereka dua ini. Nah, otomatis kan muatan totalnya akan sama dengan muatan masing-masing kapasitor. Jadi ketika dibilang muatan totalnya 6 coulomb, ini muatan yang diberikan si baterai 6 coulomb. Nah, muatan pada 3 farad juga sama, itu muatannya 6 coulomb. Muatan pada CP1 itu juga sama, muatannya 6 coulomb. Jadi kita bisa mencari nih, ketika diketahui CP1-nya 9 farad, muatannya 6 coulomb, otomatis kita bisa mencari tegangan CP1-nya berapa. Gitu ya. Tegangan CP1-nya berapa. Setelah kita dapat tegangan CP1-nya berapa, teman-teman harus ingat lagi, ketika dia dikatakan satu rangkaian paralel, itu tegangannya sama. Berarti tegangan ini, ya kan, sama dengan tegangan ini. Atau sederhananya, tegangan CP1 itu sama dengan tegangan 3 farad ditambah, kok jadi ditambah? Sama dengan tegangan untuk kapasitor 6 farad. Jadi CP1 itu tegangannya sama dengan tegangan untuk 3 farad, sama dengan tegangan untuk 6 farad. Sehingga untuk mencari muatan pada 6 farad, ya udah berlaku rumus ini. Jadi tegangan, kita lihat dulu ya, ini tegangan paralel atau tegangan CP1-nya, muatan total pada rangkaian CP1 dibagi CP. Dimana tadi sama ya, dengan si 3 farad ini muatan CP1-nya itu 6 coulomb, jadi 6 dibagi 9 sehingga 2/3 volt. Nah, 2/3 volt ini adalah tegangan CP1, dimana dia sama dengan 3 farad, sama dengan tegangan untuk 6 farad. Kenapa? Karena paralel dianya. Maka muatan untuk 6 farad, ya udah Q sama dengan CV 6 dikali 2/3. Kenapa 2/3 ya? Karena tegangan pada masing-masing kapasitor ini 2/3 volt. Jadi dapatnya
Jadi dapatnya 4 kolom. Ini tegangan pada ini ya, muatan pada 6 farad. Oke, lanjut nomor 10. Pada rangkaian berikut, besar muatan pada kapasitor C1 adalah berapa? Jadi, muatan di sini berapa? Oke, pertama-tama, ini kan tidak bercabang ya, C2 dan C3. Jadi, kita serikan. Ini C4 dan C5 kita serikan juga karena tidak bercabang. Kita dapat 2 farad, 4 farad. Kemudian, 2 farad dan 6 farad. Kemudian, 2 farad dan 4 farad ini satu cabang. Jadi mereka itu kita paralelkan. Setelah kita paralelkan nanti gimana kelanjutannya? Nah, gini nanti ya. Jadi setelah kita paralelkan, kita paralelkan dulu ya biar enak ya. Nah, kita paralelkan ya. Jadi 2 farad dan 4 farad kita paralelkan karena mereka satu cabang. Dapatnya 6 farad. Kemudian nanti kan gambarnya kayak gini. C1, kemudian ini tadi 6 farad itu ya, CP1 kita sebutnya ya. Nah, ini kan seri nih, C1 dan CP1. Jadi kita serikan tuh C1 dan CP1. Kita dapat tuh ya, jadi tegangan total untuk rangkaian serinya 6 kali 6 per 6 tambah 6. Dapatnya 3 farad. Sehingga muatan totalnya setelah kita serikan kan, setelah kita serikan maka gambarnya akan seperti ini ya. Nah, ini gambarnya ya. Ini adalah C total, ini adalah si baterainya. Maka kita bisa menghitung muatan totalnya ya. Q total, C total dikali V total 3 kali 6, 18 kolom. 18 kolom ini adalah muatan total. Muatan total. Dimana kalau kita perhatikan tadi itu C1 dan CP1 ya kan. Ini kan CP1 nih. C2, C3 maksudnya gini. C1 dan maksud CP1 itu yang mana sih? CP1 itu 2 farad dan 4 farad itu yang kita paralelkan tadi. Jadi C1 dan CP1 ini itu kan seri. Ini kan seri. Otomatis karena mereka seri C1 dan CP1, muatannya sama dengan muatan total si baterai. Jadi muatannya ini 18 kolom, CP1 juga 18 kolom. Makanya seperti ini gambar yang kakak buat. Karena C1 dan CP1 ini itu seri. Sehingga kalau ditanya tuh kan, besar muatan pada kapasitor C1, ya udah 18 kolom. Jadi jawabannya ini ya. Ini jawabannya. Jawabannya ini dia. 18 kolom. Lanjut nomor 11. Nomor terakhir ya. Oke, pada susunan kapasitor berikut tentukan C total, muatan dan tegangan tiap kapasitor. Nah, gini. Pertama, C2 dan C3 itu satu cabang atau kita sebut satu paralel. Sehingga kita paralelkan nih C2 dan C3. Setelah kita paralelkan kita sebut CP1. Jadi jawaban nilainya itu 6 tambah 3, dapatnya 9 farad. Nah, lanjut ya. Ini kita hapus dulu deh. Kok jadi ada ini. Nanti kalian bingung ini apa ini maksudnya. Kita hapus dulu untuk menghilangkan konsentrasi, untuk menghilangkan kebingungan kita. Jadi C2 dan C3 satu cabang sehingga diparalelkan kita dapat 9 farad. Kemudian ya kan, gambarnya akan seperti ini nanti ya. Gambarnya akan seperti ini nanti. C1 setelah diparalelkan kan ini CP1 jadinya. Ini C4. Nah, ini ya. C1, CP1 dan C4 itu seri. Jadi diserikan doang. Jadi ini C1, CP1 dan C4 kita serikan. Setelah kita serikan, kita dapat ya nilainya 9/7 farad. Nah, jadi gambarnya akan seperti ini ya. Ini tegangan baterainya. Ini 12 volt. Nah, kita bisa cari sekarang ya tegangan total yang diberikan baterai ke masing-masing kapasitor.
dapatnya itu Q total, C total dikali V total, dimana V total ini tegangan baterai 9/7 dikali 12 volt 15,42 coulomb. Nah, karena C1, CP1, C4 itu seri, maka muatannya itu sama dengan muatan total si baterai atau muatan yang diberikan si baterai. Tadi kita dapat muatan si baterai itu kan, atau muatan totalnya itu 15,42. Jadi 15,42 itu adalah muatan pada kapasitor 1. C4 juga sama kan, tadi kan kakak bilang ya, C1, CP1, C4 itu seri. Karena seri, jadi muatan masing-masing kapasitor ini sama dengan muatan total. Ini juga sama, muatan di sini itu 15,42. Di sini juga sama, muatan pada CP2 itu QP lah kita sebut ya, 15,42. Makanya kakak buat di sini tadi QP-nya 15,42 coulomb. Oke, ini QP masih ya, bukan muatan masing-masing C2 dan C3. Berbeda ya. C2 dan C3 kan itu rangkaian paralel. Jadi berbeda muatannya, bukan sama dengan QP. Sudah dapat tuh ya. Sehingga kita bisa mencari tuh ya tegangan masing-masing kapasitor. Jadi tegangan pada kapasitor 1 Q1 per C1 15,42 per 3 dapatnya 5,14 volt. Tegangan pada kapasitor keempat Q4 dibagi C4 15,42 dibagi 3 5,14 volt. Kemudian di sini karena mereka seri kan, C1, CP1 dan C4 itu kan seri. Jadi tegangan baterainya atau tegangan totalnya sama dengan tegangan 1 pada kapasitor ditambah tegangan CP1 P aja lah kita sebut, ditambah tegangan C4. Seperti itu dia. Jadi untuk mau mencari V4-nya kita bisa, untuk mencari VP1-nya kita bisa pakai persamaan ini nanti ya. Kan VP1-nya belum ditemukan ya, VP1-nya. Jadi bisa pakai persamaan ini nanti. Tapi sebelum memakai persamaan ini, kita udah dapat tadi V1, V4. Sehingga dari situ kita dapat tuh VP1 ditambah 5,14 ditambah 5,14 sama dengan tegangan baterai VP1 1,72 volt. Nah, ini tegangan pada rangkaian paralel. Sehingga karena dia paralel ya kan, itu VP1 itu kan si CP1-nya ya, si rangkaian ini. Karena mereka paralel, jadi tegangan VP1 tadi sama dengan tegangan si 2 sama dengan tegangan si kapasitor 3. Jadi kakak buat seperti ini, karena mereka paralel dapatnya 1,72 volt. Nah, kita rangkum sekarang. Untuk muatannya Q1 tadi 15,42 coulomb, Q2 itu paralel ya tadi kan dengan si Q3. Maka Q2 itu C2V2 6 kali 1,72 dapatnya 10,32 coulomb. Q3 juga C3V3 3 kali 1 3 dikali 1,72 5,16 coulomb. Dimana di sini Q1 sama dengan Q4 ya, karena seri tadi kan, sama dengan muatan totalnya 15,42 coulomb. Jadi V1 ini jawabannya, V4 ini jawabannya, V2 V3 ini jawabannya, kemudian Q1 Q4 ini, Q2 Q3 ini dan ini. Oke, dengan ini pembahasan kita mengenai seri listrik statis selesai. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya.